Jumpa lagi dengan saya Henry Danun. Di sini saya akan mereview atau share tentang murai batu serak di Tangkaran. Jadi ada teman-teman yang japri saya di WA. Ada yang bertanya kenapa burung untuk murai batu itu kalau di Tangkaran banyak seraknya, kemudian banyak yang terkena infeksi saluran pernapasan seperti batuk atau tiba-tiba batuk seperti itu ya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah teori atau praktek yang sudah saya lakukan di Tangkaran saya. Simak terus video ini dari pertama sampai akhir supaya kita mendapatkan wawasan baru tentang murai batu serak, baik yang ada dalam Tangkaran ataupun dalam rawatan keseharian. Teman-teman boleh memakai teori yang saya terapkan ini ataupun tidak, itu saya kembalikan ke rekan-rekan. Kalau apa yang saya katakan ini atau teori ini tidak masuk logika, skip saja. Oke, sebelum ke topik utama, mari kita lihat cuplikan video burung saya yang ada di Tangkaran saya ini. Nah, seperti itu tadi kan, kita bisa melihat burungnya sangat sehat, suaranya juga bagus, ada powernya. Itu burung murai ekor panjang saya yang baru kita jodohkan. Sebagai gambaran seperti itu burung-burung saya yang lainnya. Nah, ini saya mau langsung ke topik permasalahan. Jadi, kenapa burung di Tangkaran itu banyak yang serak? Setelah kita praktekkan, setelah kita analisa, setelah kita banding-bandingkan gitu ya, ternyata murai yang serak itu di Tangkaran itu dikarenakan sebetulnya pola rawatan kita yang kita itu tidak menyadari bahwa hal itu bisa menyebabkan burung kita itu serak. Contohnya seperti yang sangat simpel saja, air minum yang nggak sering diganti. Kalau dalam Tangkaran itu kan ada kotoran yang masuk ke sana, kemudian jadi kotor dan tidak kita ganti gitu ya, atau telat gantinya, itu akan lama-kelamaan akan menimbulkan peradangan dalam tenggorokan dan burung itu bisa serak. Terus yang kedua adalah pola EF. Pola EF yang misalkan teman-teman semuanya menggunakan ulet kandang. Nah, ulet kandang itu kenapa bisa membuat burung itu serak? Jikalau pemberiannya memang berlebihan. Contohnya, biasanya kan ulet kandang itu kita taruh dalam cepuk dan ulet kandangnya banyak gitu ya. Nah, banyaknya ulet kandang itu dia kan pasti akan ganti kulit seperti itu ya. Nah, saat dia makan kemudian kulit itu ikut tertelan, maka akan terjadilah burung
itu serak, yaitu dengan cara kulit itu nempel di tenggorokan, kemudian nempel dan nggak mau turun, akhirnya timbullah peradangan, dan itu awal-awal terjadi serak. Kemudian pola EF lainnya seperti apa? Kita ingin memberikan makanan yang bagus tentunya untuk tangkaran kita, seperti pemberian kroto. Nah, pemberian kroto ini kalau dalam tangkaran itu kalau kita memang berlebihan, misalkan dalam ini, karena pernah saya lakukan juga kesalahan ini, tapi kan kita juga menganalisa dan ternyata itu nggak baik gitu ya. Jadi mungkin di video-video saya sebelumnya saya memberikan rawatan saat masa kawin dengan kroto, ternyata itu salah besar. Mungkin dalam pemberiannya kita bisa membatasi ya, tidak jor-joran seperti itu. Karena kalau kita misalkan masa kawin setelah anakan kita ambil gitu ya, kemudian dia memasuki masa kawin, dimana selama masa kawin gitu kita pasti akan memberikan nutrisi protein tinggi untuk mendongkrak birahi dia. Nah, kalau kita memberikan setiap hari kroto yang banyak, itu akan membuat burung itu dalam jangka waktu berjalannya waktu itu burung pasti akan serang. Kenapa kroto? Padahal kroto itu bagus ya. Apakah karena krotonya basi? Tidak. Apakah karena krotonya habis disimpan di kulkas, walaupun kita sudah angin-anginkan ataupun kita panas-panaskan biar dia itu tidak dingin, itu juga sebetulnya ya mungkin bisa, tapi kecil kemungkinan menurut saya. Jadi yang terjadi itu adalah kenapa kroto itu berbahaya juga kalau diberikan secara berlebihan. Berbahayanya seperti ini. Jadi kroto itu adalah makanan yang sangat lembut, kemudian kecil. Nah, dia itu sangat rawan sekali jika dimakan oleh burung itu, dan dia akan nempel di tenggorokan. Nggak semuanya akan nempel. Kalau kroto itu dimakan oleh burung dan dia bisa masuk ke pencernaan dan tidak nempel di tenggorokan, saya pastikan itu baik buat burung. Tapi kalau kroto itu nempel satu saja, misalkan hari ini nempel satu, kemudian kroto itu akan berdiam diri di tenggorokan dia, karena memang di burung itu kan banyak lendirnya pasti. Kalau kroto itu nempel dan dia akan tidak mau turun, akhirnya kroto itu akan basi karena berhari-hari di situ. Nah, setelah basi kroto itu, akhirnya kroto itu kemudian pecah. Dan kita ketahui bahwa protein yang tinggi dalam kroto itu, kalau dia membusuk itu bakterinya sangat banyak. Nah, makanya tak heran kalau itu nanti bisa menginfeksi di tenggorokan saluran pernapasan dia. Ciri-ciri burung yang banyak lendirnya, misalkan dia sering kalau di tangkaran ya, kadang dia sering gesek paruh atau paruhnya dikepet-kepet kayak gini, seolah dia tidak merasa nyaman di tenggorokan. Itu adalah salah satu gejala awal. Nah, kemudian kalau didiamkan akhirnya burung jadi batuk seperti itu ya. Nah, untuk mendongkrak birahi baiknya penggunaan kroto itu sedikit saja. Nah, ini saya terapkan di burung saya ini sekarang. Saat mendongkrak birahi burung itu, saya hanya memberikan ular Hongkong. Ular Hongkong sedikit saja sama jangkrik. Kemudian ular Hongkong itu saya masuki vitamin ataupun untuk stamina burung itu. Kalau untuk vitamin stamina itu mungkin cuman 2 hari atau 3 hari saja. Tapi kalau untuk vitamin breedingnya saat masa kawin itu saya berikan bisa 5 hari. Nah, kalau kita menerapkan seperti ini tanpa kroto, saya yakin burung di tangkaran sampean itu nanti akan sehat-sehat untuk kualitas suaranya. Nah, jika ada memang suaranya sudah agak nggak enak seperti itu ya, itu baiknya kita berikan pola rawatan pengobatan.
Pengobatan bisa lewat ular Hongkongnya, kasih antibiotik seperti itu untuk pencegahan saja. Itu akan bagus. Nah, untuk kroto baiknya kalau saya biasanya kalau burung itu sudah menetas di hari kedua ataupun hari ketiga itu mulai saya kasih kroto sedikit saja. Sehari paling sedikit ya, 1 sendok kayak gitu aja. Biasanya itu kroto itu tidak dimakan sama indukannya, cuma dikasih sama indilannya atau anakannya gitu ya. Jadi kesempatan burung itu makan kroto itu sangat sedikit. Jadi nggak perlu kita kasih jor-joran. Terus sebagai pengganti kroto kita bisa memakai seperti tadi ular Hongkong, kemudian masa kawin itu bisa kita berikan cacing, kemudian atau cetol seperti itu akan lebih bagus. Karena kalau cetol itu kemungkinan untuk nempel di tenggorokan itu sangat sedikit, seperti jangkrik itu juga aman. Tapi untuk kroto itu sangat rawan menurut saya. Makanya banyak sekali di burung-burung yang ada di tangkaran itu rusaknya itu karena sebetulnya karena pola rawatan kita yang mungkin krotonya terlalu berlebihan. Jadi di sini saya memang sudah mempraktekkan itu dan ternyata bisa kita lihat sendiri burung yang kemarin dengan pola rawatan kroto ternyata suaranya memang banyak yang serak gitu ya, dan burungnya juga kurang sehat. Tadi kita bisa melihat di video yang di depan tadi ya, bisa menilai sendiri kualitas dari burungnya. Staminanya tampak bagus, kemudian suaranya juga bagus gitu kan, terlihat sehat seperti itu. Oke, bagi teman-teman semuanya yang pengen mencoba trik ini untuk burung di tangkaran, silahkan dan rasakan hasilnya, karena saya yakin kalau suaranya pasti akan meningkat tajam. Nah, di video akhir nanti saya akan memberikan gambaran tentang saat masa kawin itu apa yang saya berikan untuk burung saya. Oke, simak sampai habis ya. Jumpa lagi dengan saya Himri Danun di lain kesempatan. Kita akan bongkar secara perlahan tentang rawatan burung ataupun burung lomba dan lain sebagainya. Monggo request saja, nanti saya akan jawab di sini. Bagi teman-teman yang mau sharing ataupun apa, bisa tulis di kolom komentar ataupun japri saya di WA. Nanti kita bisa menambah persaudaraan gitu ya. Oke, cukup sekian. Jika ada kata-kata yang nggak berkenan, saya mohon maaf dan undur diri. Salam. Nah, ini saya pakai ular Hongkong. Kemudian saya pakai Super Breeding Plus untuk mendongkrak birahinya. Jadi super breeding ini bisa kita ambil sepucuk sendoknya, terus kita taruhkan di sini. Sedikit saja kita bisa taburkan di sini. Nah, untuk stamina kita bisa pakai stamina up ini, bagus banget burungnya, jadi powernya akan nambah cepat ya. Tapi ini tidak saya berikan vitamin ini karena kemarin kita sudah berikan selama 2 hari. Nggak usah setiap hari, tapi ini bisa sesekali saja karena burungnya nanti akan bertenaganya akan terlalu banyak, nanti malah akan keluar-keluar terus. Nah, kita sebagai tambahan boleh diberikan vitamin apapun. Kalau saya menggunakan vitamin B kompleks. Vitamin ini supaya ini basah saja. Kita basahi sini. Kemudian kita aduk-aduk gini. Nah, seperti ini terus kita berikan ke masing-masing burung, nggak usah banyak-banyak ya.
cukup segini saja. Jadi satu pasang burung segini saja cukup, nggak usah banyak-banyak. Kita berikan ke burungnya.